Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan melakukan praktik coaching supervisi akademik bersama rekan saya, Ibu Dede Nursila Espar GR. Pada kegiatan kali ini saya akan melakukan kegiatan awal dari tahap supervisi akademik, yaitu pra-observasi. Assalamualaikum Bu Dede, gimana kabarnya? Waalaikumsalam Ibu, alhamdulillah sehat. Bagaimana Bu ya, sehat? Alhamdulillah Bu Dede. Bu Dede, kemarin kan Bu Dede berencana ya ingin melakukan coaching supervisi akademik. Alhamdulillah mungkin besok kita akan melakukan supervisi akademiknya. Nah tentunya sebelum kita melakukan supervisi akademik, izinkan saya Bu Dede untuk menanyakan persiapan apa yang akan dilakukan oleh Bu Dede selama kegiatan supervisi akademik ini. Oh iya, bagus. Boleh Ibu? Apa? Kira-kira Bu Dede untuk melakukan supervisi akademik ini kan pasti mempunyai suatu tujuan nih. Tujuannya untuk apa? Kalau boleh saya tahu Bu Dede. Tujuannya sih secara pribadi saya ingin memperbaiki kompetensi saya dalam bidang kegiatan pembelajarannya, dan secara umumnya sih untuk meningkatkan belajar siswa juga. Jadi manfaat buat saya ada dan untuk siswa juga ada. Jadi anak lebih aktif lagi. Apakah saya ini sudah melakukan kegiatan pembelajaran dengan benar atau belum? Oh gitu ya. Sungguh mulia ya apa yang disampaikan oleh Bu Dede. Ya semoga guru-guru yang lain juga bisa melakukan hal yang sama. Kita melakukan ini tidak ada lain adalah untuk mengukur kemampuan kompetensi kita ya Bu Dede ya sebagai guru, apalagi zaman sekarang, karena kan guru kalau misalnya tidak mempersiapkan diri tentunya nanti akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di dalam kegiatan pembelajaran ini. Nah Bu Dede, untuk keberhasilan pertemuan nanti di supervisi akademik ini, kira-kira apa yang diharapkan oleh Bu Dede? Harapan saya ya kualitas saya mengajar lebih baik lagi, anak-anak merasa nyaman belajar dengan saya, dan anak-anak juga bisa belajar mandiri nantinya. Terus intinya sih anak memiliki karakter dan akhlak yang bagus juga gitu. Jadi dari segi akademik mereka tercapai, terus dari segi karakter juga bagus gitu sih. Karena kita dititipkan ya, kalau sebagai pendidik kita dititipkan tanggung jawab kita sebenarnya sebagai pendidik cukup berat juga. Justru itu saya membutuhkan masukan coach dari Ibu supaya apa sih kekurangan saya dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Iya, mudah-mudahan apa yang diharapkan Bu Dede ini bisa tercapai. Tentunya kan kita sebagai guru mempunyai beban yang sangat berat ya, karena bagaimanapun juga kita harus bisa mencerdaskan anak bangsa kita menjadi, apalagi sekarang generasi emas ya, yang akhirnya mereka bisa mandiri, bisa bermanfaat untuk orang banyak. Nah Bu Dede, untuk melakukan supervisi kegiatan ini apa yang sudah Bu Dede persiapkan? Kalau tidak salah nanti Ibu akan melakukan supervisi ke Bu Dede itu di kelas berapa? Oke, saya mengajar di kelas 10, kebetulan besok jadwalnya di kelas 10 perhotelan 4 ya Bu ya. Yang sudah saya siapkan yang pertama rencana pembelajaran, modul ajarnya, terus LKPD-nya juga, terus intinya media pembelajaran yang mendukung untuk kegiatan dan sesuai dengan materi yang akan dibahas besok. Kebetulan besok materi tentang dokumen perjalanan wisata. Nah, dari materi tentang dokumen perjalanan wisata itu tujuan pembelajarannya apa Bu Dede? Tujuannya di sini kalau secara akademis di sini siswa itu harus mampu mendefinisikan jenis-jenis dokumen perjalanan, terus cara memperoleh dokumen tersebut, kegunaan dokumen tersebut, dan bagaimana cara menggunakannya. Itu sih lebih intinya. Tetapi di luar akademis saya harap anak-anak suatu saat bisa keluar negeri, mereka bisa mempersiapkan dokumen apa aja
yang harus disiapkan untuk melakukan perjalanan wisata. Berarti dokumen ini sangat bermanfaat untuk mereka pelajari ya kalau kita melihat kepentingan dokumen ini, apalagi kita sebagai hotelier mungkin ya, karena sewaktu-waktu tidak hanya kita, mungkin juga tamu atau apa yang akan mendapatkan masalah, sehingga anak juga sudah bisa menanganinya ya. Nah Bu Dede, tadi kan dilihat dari tujuan pembelajarannya. Nah sekarang strategi pembelajaran apa yang Bu Dede terapkan untuk menghasilkan capaian pendidikan anak ini? Ya, saya melihat dari capaiannya itu, pertama sih sebelum saya menentukan strategi ya Bu ya, saya menganalisis dulu karakter siswa. Siswa ini terutama 10 perhotelan 4, dia lebih nyaman metode belajarnya seperti apa? Jadi disesuaikan dengan karakter ya, karakter siswa. Karena karakter siswa dari jumlah 36 siswa itu berbeda-beda. Ada yang pendiam, ada yang aktif, ada yang gaya belajar lebih banyak menulis atau lebih diskusi dan sebagainya. Makanya saya di sini menentukan mau mencoba metode pembelajaran jigsaw. Kenapa saya pilih metode jigsaw? Karena menurut saya itu lumayan kompleks Bu. Pertama, ketika saya menentukan studi kasus yang harus dipecahkan oleh siswa, nanti akan dibagi-bagi, terus didiskusikan, mereka bisa mencari referensi mungkin dari media online dan sebagainya. Hasil diskusinya mereka akan membagikan informasi kepada kelompok lain. Jadi tidak ada perbedaan mana anak yang aktif sama yang tidak, semuanya sama dengan walaupun karakternya beda-beda, mulai ada yang pendiam dan ada yang aktif. Nah di sini saya mencoba mendorong siswa tersebut supaya aktif semua berperan. Tidak ada yang namanya hanya mengandalkan ketua presentasi di depan, tidak, semuanya sama, memiliki peran yang sama. Ya mudah-mudahan metode ini bisa membangun kualitas peserta didik menjadi lebih berani lagi dalam berkomunikasi serta menguasai materi yang sesuai dengan CPK. Nah, sangat bagus sekali ya Bu Dede, artinya kita mencoba supaya anak itu bisa lebih aktif lagi di dalam proses pembelajaran, karena kan yang kita ketahui kadang-kadang kitanya aktif, anaknya pasif gitu ya. Sekarang kan udah pembelajarannya udah kebalik, jadi kita hanya sebagai fasilitator memfasilitasi peserta didik, sehingga diharapkan peserta didiklah yang aktif mencari informasi. Oke Bu Dede, nah langkah ke depannya kan tadi sudah dijelaskan panjang lebar ya. Kalau kita melihat posisi Bu Dede sekarang di dalam menentukan keberhasilan pembelajaran pengantar pariwisata ya. Nah di sini dasar-dasar perhotelan. Oh ya, sekarang dasar-dasar perhotelan. Nah tentunya Bu Dede kan sudah mempunyai interval penilaian lah. Kira-kira kalau saya menentukan strategi pembelajaran yang tadi Bu Dede sampaikan, kira-kira ada di level berapa? Sebelumnya ya Bu ya, sebelum memilih metode ini saya rasa kualitas belajar saya, keberhasilan saya dalam mengajar 75%. Tetapi saya optimis dengan metode yang saya pilih ini mudah-mudahan bisa mencapai 85%. Seperti itu ya. Ya mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh Bu Dede bisa berhasil, dan tentunya ini akan akan menjadi acuan kita sebagai pengajar. Nah Bu Dede, untuk melakukan rencana tadi apa yang Bu Dede sampaikan, ada hambatan tidak? Kalau hambatan udah jelas pasti ada ya. Karena terutama dalam menentukan strategi belajar itu saya membutuhkan kedekatan dengan siswa, melihat karakter siswa, apakah gaya belajar apa sih yang dibutuhkan oleh siswa ini, dan saya harus bisa menentukan dan memilih metode apa yang tepat dan bisa digunakan oleh semua dan bisa masuk ke karakter siswa yang bervariatif. Jadi itu salah satu hambatannya ya. Tapi kalau untuk kelebihannya, saya yakin dengan metode ini bisa mendorong siswa lebih aktif, punya tanggung jawab masing-masing juga, tidak walaupun berkelompok tapi tetap memiliki tanggung jawab masing-masing, dan lebih percaya diri karena di perhotelan membutuhkan rasa percaya diri, dan bisa mengkomunikasikan karena dari jurusan perhotelan ini harus bisa menginformasikan yang relevan
secara jelas dan juga dimengerti oleh orang lain. Sangat luar biasa ya Bu Dede rencananya. Ya mudah-mudahan hambatan yang tadi Bu Dede sampaikan itu tidak menjadikan nanti hasilnya kurang maksimal, tetapi kan kita belum mencobanya ya. Mudah-mudahan dengan hambatan tadi pada saat pelaksanaan itu ternyata tidak ada hambatan, akhirnya berjalan dengan lancar. Nah Bu Dede, kalau misalnya dari komitmen yang tadi Bu Dede sampaikan dan perencanaannya ya, kita kan bisa mengukur berapa lama sih kita bisa melihat keberhasilan apa yang sudah kita lakukan pada saat proses pembelajaran itu. Kira-kira sudah punya gambaran belum? Untuk berapa lamanya ya Bu ya, karena saya mau menggunakan metode ini untuk 2 kali pertemuan. Jadi pertemuan pertama makanya saya membutuhkan coach dari Ibu, apa masukannya, nanti di pertemuan kedua apa kekurangan, saya mau coba lagi dengan metode. Apabila di pertemuan kedua masih ada hambatan, mungkin evaluasi kembali apakah ini sesuai atau tidak dengan strategi yang baru, atau diubah strateginya, cari yang tepat. Siap ya. Berarti Bu Dede sudah mempunyai gambaran, diperkirakan nih pada saat pertemuan pertama strategi pembelajaran yang sudah dilakukan hasilnya seperti ini, dan nanti di pertemuan kedua itu akan menjadi tindak lanjut ya daripada pertemuan pertama. Oke, bagus Bu Dede. Nah, untuk komitmen Bu Dede itu sendiri tadi sudah dilakukan ya, bahwa Bu Dede di pertemuan kedua lah akan mengambil kesimpulan apakah strategi pembelajarannya baik atau kurang, atau misalnya ada yang perlu ditambahkan itu ya, berarti sudah terjawab. Nah tentunya sekarang dari tindak lanjut di kemudian hari terkait dengan kegiatan coaching ini ya, harapan apa yang bisa Bu Dede bisa menjadi sesuatu yang bisa memotivasi Bu Dede mungkin gitu, kira-kira apa? Harapannya sih dengan setelah coaching ini ya intinya tadi bisa menentukan atau meningkatkan kompetensi saya dalam mengajar, dan anak-anak juga bisa mendapatkan pendidikan yang tepat sesuai dengan kebutuhan, dan anak merasa nyaman walaupun kebetulan ya dasar-dasar perkotaan itu kan materi ya, kelas 10 itu dasar, jadi jarang praktek. Itu saya mencoba memilih strategi yang tepat, bagaimana anak supaya tidak jenuh dengan materi yang diberikan, sehingga anak menjadi penasaran, setelah ini saya harus belajar apa. Baik Bu Dede, mudah-mudahan Bu Dede dengan perencanaan supervisi akademik yang akan dilaksanakan di minggu besok ya, kalau tidak salah, mudah-mudahan bisa mewujudkan rencana aksi Bu Dede sesuai dengan harapan yang diinginkan Bu Dede, dan mungkin harapan peserta didik juga ya. Semoga mendapatkan perubahan yang positif ke depannya ya Bu Dede ya. Ya mungkin saya kira cukup ya Bu Dede coaching hari ini. Ya mudah-mudahan persiapan tadi sudah semaksimal mungkin. Jadi kita besok kita akan melakukan supervisi secara langsung di kelas ya. Itu di jam berapa Bu Dede untuk besok? Jam pertama. Oh, jam pertama. Ibu mohon maaf. Hari ini saya mendapatkan informasi dari PLN. Katanya besok mau ada pemadaman lampu. Jadi saya tidak bisa menggunakan media pembelajaran yang pakai infokus. Jadi ya saya hanya nanti di strategi ini mungkin agak sedikit pembelajaran. Oke, ya nggak apa-apa. Mudah-mudahan itu tidak menjadikan suatu hambatan yang bisa menghasilkan kualitas pembelajaran yang ini ya. Jadi Bu Dede sudah mempunyai strategi tadi. Bagaimana nih kalau ada permasalahan seperti ini? Oke Bu Dede, terima kasih banyak ya. Bu Dede sudah bisa coaching dengan saya. Sekali lagi kita ketemu di besok hari untuk melakukan jam 7 ya Bu, di jam pertama. Siap Bu Dede ya. Terima kasih.
untuk mulai kegiatan pembelajaran hari ini, Ibu minta satu orang untuk memimpin doa. Silakan. Ajar, mari kita baca doa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam petik, mulai. Salam. Amerika Serikat, AS dan Inggris menjadi andalan. Apakah itu kerja di MT? Covernya warna apa sih pasportnya? Jauh. Setelah itu kita akan diskusi secara berkelompok. Satu orang, baik dalam maupun di luar negeri terbatas kan harus punya sertifikat apa? Ini manfaat dari materi kita hari ini yaitu tentang dokumen. Selesai. Salam. Assalamualaikum Bu Dede, apa kabarnya? Waalaikumsalam Ibu, alhamdulillah baik. Bagaimana Ibu? Alhamdulillah. Bu Dede, kita terkait dengan kegiatan supervisi akademik kemarin ya. Sekarang kali ini Ibu ingin menindaklanjuti dari apa yang sudah Bu Dede lakukan. Gimana kemarin setelah Bu Dede melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, apakah Bu Dede sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang dihasilkan itu? Kalau terkait kemarin hasil supervisi sebenarnya sudah sesuai dengan yang direncanakan dan tujuan pembelajaran sudah tercapai walaupun tidak semaksimal yang diharapkan. Kenapa? Karena kemarin kan mengingat ada kendala yang Secara teknis ya? Iya, materi listriknya. Jadi saya tidak bisa maksimal dalam memberikan materi melalui media pembelajaran. Nah, tetapi saya bisa mengatasinya karena kita tidak mungkin mengajar terhambat gara-gara hal teknis. Nah, untuk pencapaiannya sih dari tujuannya sudah tercapai, tetapi ya itu aja sih kurang maksimal dalam ketertarikan peserta didik terhadap karena kurangnya visual media pembelajaran itu. Tapi saya kemarin coba untuk mengalihkan, jadi di share secara melalui handphone masing-masing karena tidak visual pakai proyektor secara bersamaan, mungkin jadi diskusinya lebih kurang gitu. Nah, tadi disampaikan bahwa tidak semua anak mungkin ya fokus atau misalnya di sini. Nah, kira-kira kalau kita persentasi berapa persen anak-anak yang tidak berpartisipasi dalam kegiatan belajar mengajar Bu Dede pada saat supervisi kemarin? Kalau dari 100% itu paling hanya mencapai 87% itu. Jadi yang kurangnya sekitar 13%. Itu mengingat dari jumlah siswa ada yang tidak hadir juga gitu kan. Terus ada yang keterbatasan kuota itu. Jadi pas waktu itu karena saya share melalui WA group, jadi mungkin anak yang punya kuota bisa melihat. Tadinya kan kalau pakai proyektor mereka bisa melihat bersama ya, bisa semuanya artinya tuh mengikuti. Jadi tidak terbatas betul. Nah, Bu Dede pada saat Bu Dede melakukan pembelajaran di kelas 10/4 ya kemarin itu, kira-kira Bu Dede sudah menguasai secara garis besar terkait dengan teori pembelajarannya atau belum? Saya yang materi yang saya sampaikan saya merasa cukup menguasai karena itu bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari dan bisa direfleksikan juga ke anak-anak bahwa kemarin materinya tentang dokumen perjalanan kan, jadi anak tahu fungsinya apa itu dokumen dan bagaimana cara mendapatkannya, dan apabila kita kehilangan dokumen harus bagaimana gitu. Jadi diimplementasikan, diberikan contoh untuk dengan kehidupan sehari-hari. Jadi nanti harapannya anak itu bisa digunakan pada kehidupan yang nyata ya. Misalnya mungkin nanti mau ke luar negeri atau bagaimana. Nah, terkait dengan prinsip-prinsip pembelajaran yang Bu Dede lakukan, kira-kira ada hal yang kurang enggak dari prinsip pembelajaran? Mungkin dari strategi pembelajarannya
atau mungkin dari metodenya atau apa? Ya, kemarin saya kan mencoba strategi melalui metode baru ya yang biasa saya lakukan. Saya mencoba yang jigsaw itu supaya anak supaya mandiri dan punya tanggung jawab terhadap hasil diskusinya. Saya rasa sudah cukup, cuman ya kurang maksimal dalam Jadi setelah tadi Dede menjelaskan mungkin saya mengingatkan sedikit dari kemarin gitu. Nah pada saat Bu Dede melakukan pembelajaran diskusi ya, nah kira-kira pada saat itu Bu Dede mengingatkan terlebih dahulu kepada anak-anak, hari ini ayo kita melakukan diskusi. apanya? Secara langsung Bu Dede menginformasikan bahwa nanti setelah kalian mengamati kalian akan melakukan diskusi untuk menyampaikan hasil presentasinya. Ya, itu dari pas awal. Jadi setelah mengasih menggali persepsi dari peserta didik, sekaligus mendiagnosa kemampuan pengetahuan mereka bagaimana. Lalu dijelaskan kalian nanti akan membentuk kelompok, nanti di kelompok itu kalian diskusi, dari kalian akan dari hasil diskusi kalian harus bisa menyampaikan ke kelompok yang lain, karena itu metode yang digunakan ya kan. Jadi saya sudah memaparkan sebelum mereka melakukan diskusi. Oke. Nah Bu Dede, dari seperti halnya tadi yang sudah dijelaskan Bu Dede, mulai dari tujuan, rencana aksi juga kan sudah dilakukan ya. Terus hasil dari pengamatan hari ini juga sebenarnya sudah merangkum dari apa yang sudah Bu Dede lakukan. Mungkin dari Ibu tolong ditingkatkan kembali, karena pada dasar prinsipnya semua yang Bu Dede lakukan sudah sesuai dengan RPP ya. Jadi menggali lagi potensi yang lebih lagi dari hari kemarin mungkin ya Bu Dede, supaya mungkin pembelajaran anak nanti lebih beragam lagi. Dan nanti juga mungkin strategi yang baru ini bisa memotivasi pembelajaran anak yang akhirnya nanti bisa menghasilkan ke arah hal yang positif. Mungkin itu saja Bu Dede refleksi untuk kita hari ini. Terima kasih Bu Dede sudah bisa meluangkan waktu, dan mungkin tadi hanya sekedar masukan saja dari Ibu, dan itu semua sudah terjawab secara langsung oleh Bu Dede ya. Terima kasih Ibu atas coachingnya. Saya harap saya bisa ketemu lagi sama Ibu untuk diskusi terkait kegiatan pelajar yang lainnya, dan masukan dari Ibu sangat berarti buat kemajuan saya dan kualitas pembelajaran yang saya lakukan. Baik Bu Dede, sama-sama kita maju bersama ya. Terima kasih Bu Dede, silakan melanjutkan aktivitasnya. Terima kasih.